Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuna Zahratunisa dari SMAN 1 Lewiliang, Kabupaten Bogor, yang merupakan mahasiswa PPG Daljab 2023 dan peserta UKIN dengan nomor peserta 20.019.00.45538 yang hari ini akan membawakan materi tentang teks prosedur dengan mode pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Berarti kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas tercinta ini ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Saya. Anugrah. Silakan Anugrah untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Untuk hari ini siapa saja sih yang kira-kira tidak masuk atau halangan hadir? Pertama, Aditya Marulada. Ada. Anugrah. Baik. Charlie. M. Zikri. Sakit kenapa? Dari kemarin. Oh, sakitnya dari kemarin. Mari kita doakan ya, semoga M. Zikri cepat disehatkan. Amin. Nabila Putri, bagaimana? Sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap. Coba dicek dari atas sampai bawah, ada yang kurang tidak? Ada yang tidak rapi tidak penampilannya? Rapi? Lengkap Sudah. semua menggunakan atribut? Lengkap, alhamdulillah. Berarti kita sudah siap ya. Secara fisik dan psikis kita sudah siap memulai pembelajaran hari ini. Tentunya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kita kemarin sudah mempelajari tentang apa kira-kira? Tentang Teks prosedur. Baik, betul ya, tentang pengertian teks prosedur. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih, Bu? Hari ini sama, kita akan belajar tentang teks prosedur. Tapi bedanya kalau pertemuan kemarin pengertian, kalau sekarang bukan pengertian lagi, tapi struktur dan kebahasan teks prosedur. Buat apa sih kita akan mempelajari teks ini, struktur ini, dan kebahasan ini? Kira-kira ada nggak sih yang mau berpendapat, Bu, kayaknya setelah kita pelajaran ini kita akan mendapatkan bla bla bla. Kira-kira apa sih tujuan kita untuk belajar struktur dan kebahasan ini? Ada yang mau berpendapat? Aku. Baik. Pendapat aku tentang pembelajaran teks prosedur itu menambah wawasan ya, terutama bagi anak-anak yang belum tahu tata cara atau tutorial bahasa gaulnya ya. Jadi kita bisa tahu tutorial-tutorial membuat sesuatu atau membuat sebuah peraturan. Betul, tepuk tangan untuk Anugrah. Jadi apa yang disampaikan sama Anugrah itu ya, pentingnya kita mempelajari struktur dan kebahasan ini adalah sebagai menambah wawasan kita. Yang tadinya kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu, oh begini loh cara melakukan sesuatu, dan itu ya akan menjadi bermanfaat. Apalagi teks prosedurnya bisa kita gunakan di kegiatan sehari-hari. Nah, jenis penilaian yang akan Ibu ambil di pelajaran hari ini adalah nanti kita akan menganalisis berdasarkan kelompok dan kita akan membuat teks prosedur sama kelompoknya. Itu jenis penilaian yang Ibu ambil ya. Baik, sebelum kita memulai, Ibu akan memotivasi kalian dulu. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Karena
bahasa Indonesia adalah jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia. Apalagi kalau kita mencintai bangsa kita dengan mempelajari bahasa Indonesia sesungguhnya, berarti kita secara tidak langsung kita juga berjuang seperti pahlawan kita mencintai bangsanya sendiri. Tentunya ketika kita belajar bahasa Indonesia harus serius, tekun, dan ikhlas. Kenapa harus ketiga komponen itu ada? Supaya menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Pernah tidak kalian merasa terpaksa? Ada kalanya pernah. Pernah. Apa yang ketika terjadi ketika terpaksa belajar? Malas. Masuk tidak ke otak? Tidak. Makanya untuk sekarang kita harus semangat, ikhlas, dan tidak terpaksa, sehingga nanti apa yang kita pelajari hari ini itu masuk ke dalam pikiran kita dan kita dapat laksanakan di kegiatan sehari-hari. Baik, Ibu akan tampilkan atau tayangkan sebuah video tentang sesuatu. Nanti setelah video ini Ibu tayangkan, Ibu akan bertanya, kira-kira ini tentang apa, kemudian kegiatannya apa. Nanti di antara kalian untuk berpendapat. Tadi Ibu tayangkan, kira-kira informasi apa yang bisa kita ambil? Ada yang mau menjelaskan atau menanggapi pertanyaan dari Ibu? Informasi apa yang didapatkan dari video tadi? Informasi yang bisa kita ambil atau yang bisa kita lihat dari video tersebut, kita jadi tahu cara membuat bookmark dari origami yang berbentuk hati. Baik. Dan tata caranya sudah terlihat jelas tadi bahwa si pembuat membuatnya dengan sangat detail. Baik, tepuk tangan. Jadi itu ya, dari informasi tadi itu kita bisa mengetahui yang tadinya kita tidak bisa membuat origami, jadi kita tahu ya bagaimana cara membuat origami. Selanjutnya Ibu akan menayangkan tentang materi yang akan kita bahas. Tentunya apa yang kita bahas kemarin kita tambahkan lagi wawasannya sekarang ya. Baik, silakan disimak. Salimia. Assalamualaikum semua. Bagaimana harimu hari ini? Semoga bahagia ya. Hari ini kita bertemu di pelajaran bahasa Indonesia yang akan membahas tentang teks prosedur. Ada yang mengetahui apa itu teks prosedur? Sebelum kita bahas prosedur, tentunya kita harus tahu KD yang akan kita pelajari. KD pertemuan hari ini adalah 3.2. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan KD 4.2. Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Strukturnya: 1. Tujuan, 2. Material, 3. Langkah-langkah, 4. Tujuan. Tujuan teks prosedur adalah memberitahu pembaca tentang proses pembuatan sesuatu, melakukan pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Biasanya ada di awal paragraf sebagai pengantar informasi mengenai apa yang dibahas. 2. Material. Material merupakan hal-hal atau bahan apa yang perlu dipersiapkan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. 3. Langkah-langkah.
Ini menjelaskan tentang tahap penegasan ulang. Bagian ini sifatnya opsional, artinya tidak harus selalu ada, namun penegasan ulang dijadikan simpulan akhir tentang prosedur ini dan biasanya berada di akhir paragraf. Adapun kebahasaan teks prosedur ada 4. 1. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat ini biasanya ditandai dengan akhiran kan atau lah, seperti ambilkan, potonglah, hiaslah, tiriskan. 2. Kata hubung. Tadi sudah menyimak apa yang ditampilkan sama Ibu sudah? Sudah. Mari kita diskusikan. Ini ada teks mengenai teks prosedur. Berjudul apa ini? Cara membuat bubur Manado. Cara membuat bubur Manado. Benarkah ini termasuk ke teks prosedur? Benar. Kenapa? Karena memiliki tujuan, material, langkah, dan penegasan ulangnya. Betul. Tepuk tangan untuk Pak. Oh ya, jadi apa yang sampaikan sama Farha ini termasuk teks prosedur. Kenapa? Pokoknya kalau ada teks yang berisi tentang langkah-langkah sudah pasti teks prosedur. Nah, kita akan mencoba mendiskusikan struktur teks prosedur. Tadi ada apa saja di dalam teks prosedur? Tujuan, Ada tujuan, material, ada material, langkah-langkah, dan penegasan penegasan ulang. ulang. Tapi yang paling inti hanya ada 3. Yang satu itu penegasan ulang, ini sifatnya opsional. Boleh ada dan boleh Tidak. Kira-kira ada yang mau menjelaskan mana bagian tujuan, mana material, mana bagian langkah-langkah? Materialnya itu. Kakak dulu, silahkan. Nanti baru tambahkan sama. Untuk bagian yang tujuan itu ada di situ tertera menu sarapan super sehat dan karya serat, penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Baik. Kalau bagian materialnya yang mana? Aha. Itu untuk bahan-bahan 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci kupas potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci petik daunnya rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil 1500 ml air. Kalau langkah-langkahnya ada di paragraf paling Bawah bawah. Kenapa? Karena ada tulisan langkah membuatnya. langkah membuatnya. Tepuk tangan. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang cara membuat bubur Manado. Dimulai dari strukturnya ya, bagian mana saja. Nah, sekarang kita akan mencoba secara kelompok untuk menganalisis tes cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ibu akan membagikan LKPD, kerjakan di LKPD, kemudian nanti kita akan presentasikan. Itu dong, cepet dulu. Sama-sama. Makanya apa itu? Tadi Iya, sama-sama. Ini teksnya ya. Iya, sama-sama. Iya. Ini beneran, tapi nanti ada jadi supaya gantian. Nanti yang jawab. Ibu. materialnya biasanya ada di paling sini. Biasanya material itu tidak ada yang tertulis jelas, ada yang tidak tertulis, jadi tersurat gitu. Contoh kira-kira kan ada bahan-bahan yang digunakan ya. Siap. Ya, itu sendiri. Kasih Ibu. Oke, sama-sama. Ya, Tidak ada material. ada. Ini materialnya ada di sini, tersurat.
Kira-kira ini ada gitu. Ya. Tinggal di sana. Silahkan ditulis di sini ya. Ya, sama-sama. Ini nyala ya Bu. Ibu ini nyala ya. Si Pak jangan main apa. Di sebelahnya aja. Ini tetakannya nih. Tetakannya. Ya karena itu apa-apa. Nanti sih. Saya semua menganalisnya. Ya. Kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah selesai. Kira-kira ada yang mau presentasi? Baik. Tapi Ini kan sabun. Ibu pilih 2 saja ya. Oke, baik. Kelompok itu dulu ya, kelompok Kayla dulu. Nah, kelompok ini silakan. Kelompoknya Siva dulu. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan yang akan dibacakan oleh Syahla. Baik, teman-teman, perhatikan aku ya. Iya. Jadi di sini aku akan membacakan struktur teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuannya itu ada di sini. Nah, dari sini. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit, kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Udah sampai situ ya teman-teman. Dan langkah-langkahnya itu akan Langkah-langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama ada basahi tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua adalah gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Yang ketiga ada kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Yang keempat adalah gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari pada masing-masing ruas jari. Yang kelima ada pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci, lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam ada gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan memutar dalam genggaman tangan kanan. Baik, terima kasih. Sekian dari kami untuk presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya penyampaiannya begitu. Bukan 43. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya kerjain. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kami, yaitu tentang menganalisis kebahasaan teks prosedur. Salah satu kebahasaan di dalam teks prosedur itu antara lain ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif yang ada dalam teks tersebut ada basahi, gosoklah, kemudian
kemudian pasangkan. Dan Sekian. baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya luar biasa ya. Sama-sama dengan kelompoknya ya. Dia sudah menyimak presentasi kelompok yang ke depan. Sekarang berarti kita sudah semua memahami apa itu struktur dan kebahasaan. Langkah selanjutnya kita akan membuat. Artinya kalian silakan buat kerangka dulu teks prosedur. Kalian membuat apa, judulnya apa, terus temanya apa, materialnya apa yang dibutuhkan. Nah, tapi kita sepakati mau teks prosedur berbentuk apa yang akan kita buat? Apakah video, apakah poster, ataukah apa? Poster. Baik, poster ya. Karena kita menyukai yang namanya desain, jadi kita memilih poster ya. Baik, berarti kita akan membuat poster yang di dalamnya tentang prosedur. Oke, kira-kira membuat poster ini membutuhkan berapa lama? 30 menit. Cukup 30 menit? Cukup. Silakan dikerjakan. Kalau seperti itu berarti silakan dikerjakan proyek yang tadi sudah kita sepakati di dalam bentuk Canva. Bawa gawai semua? Bawa. Silakan keluarkan gawainya, buat tes prosedur. Sebelumnya buat dulu kerangkanya. Sambil ibu bagikan LKPD. Wow. Tips mencegah. Udah tujuannya mencegah bau pada kerudung. Udah dicoba tulis gitu. Tentang apa? Pewangi pakaian. Sudah. Dah langkah-langkah nih tulis goblok apa sih 1 2 3 4 1 2 3 4 materinya apa tuh? Kamu mau apa tuh? Kayak gini. Bunuh diri. Ya. Salah ya, salah. Karena waktunya sudah 30 menit berlalu. Sudah ya? Baik. Kalau sudah silakan kelompoknya publikasikan hasilnya di laman media sosial. Jadi pilih salah satu di antara kalian yang memiliki Instagram, silakan upload di Instagramnya. Kemudian tag akun ibu ya, yang ini nih. Semuanya sudah diupload di Instagram ya, udah ibu lihat tag kalian. Nah, silakan yang merasa mengetag atas nama anything about me dengan teks prosedur nasi goreng. Kelompoknya siapa kira-kira? Oke, baik. Kelompoknya Farha, silakan presentasikan hasil karya yang sudah dipublikasikan ke media sosialnya. Silakan Farha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teks prosedur cara membuat nasi goreng. Kelompok kami membuat poster
teks prosedur tentang cara pembuatan nasi goreng. Tujuannya untuk memberitahu semua orang tentang cara membuat nasi goreng, terutama teman-teman yang ada di kelas. Bahan-bahan ada nasi putih 1 piring, bawang putih 2 siung dicincang halus, kecap manis atau kecap asin sesuai selera, saus sambal sesuai selera, saus tiram, garam, kaldu bubuk, rasa ayam atau rasa sapi, daun bawang 1 batang cincang halus, telur ayam 1 butir, sosis ayam 1 buah, dan margarin atau minyak goreng. Margarin atau minyak goreng. Masukkan bawang putih dan daun bawang yang sudah dicincang halus. Tumis hingga berbau harum atau hingga warnanya keemasan. Lalu masukkan sosis dan 1 butir telur ayam. Tumis sebentar, lalu masukkan bumbu halus dan nasi. Baik, adakah yang ingin teman-teman tanyakan? Silakan ya, moderator untuk memilih salah satu saja ya. Anugerah deh. Anugerah, silakan Anugerah. Aku mau nanya dari teks prosedur yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3, manakah dari kata imperatif? Imperatif. Yang pertama ada siapkan, masukkan, tuang. Terima kasih atas jawaban kelompok 3. Tepuk. Tepuk tangan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah melewati banyak tahap ya. Tadi presentasi, kemudian kalian sudah kerjasama. Nah, tibalah di akhir pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini. Tapi Ibu akan tanyakan dulu, bagaimana perasaan kamu atau pengalaman kamu belajar di hari ini? Ada yang mau menanggapi atau memberikan komentar? Aku. Wow, semuanya ya terlihat aktif ya. Tapi Ibu coba pilih salah satu. Silakan Ferijal. Ulang Ibu. Pokoknya seru banget. Terus bisa bikin teks prosedur dari Canva. Terus menambah wawasan juga. Oke, tepuk tangan. Iya, jadi yang dikatakan Ferijal semuanya mengalami ya bahwa pengalaman hari ini adalah sangat menyenangkan. Oleh karena itu, Ibu akan mengukur sejauh mana pemahaman kalian semua terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Apakah masuk ataukah mental lagi keluar? Oleh karena itu, Ibu akan menguji kalian lewat kuisis penilaian pengetahuan. Boleh dikeluarkan jawabannya. Kita akan bermain game 28 347028. Silakan masuk akun kuisisnya dengan kode 347028. 12 13 14 18. Ayo. Bismillah ya Allah. Udah keluar belum? Tuh, ini nggak bisa dipencet. Bang jagonya? Bang jagonya? Anjing salah.
juara 1, 2, 3 yang telah memenangkan kuis tadi. Beri tepuk tangan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru bermain game? Seru. Tenang? Ya, jadi tidak jenuh ya? Iya. Baik. Nanti kita akan bermain game lagi di pertemuan berikutnya. Tentunya dengan materi yang berbeda, yaitu teks eksplanasi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillah. Tentunya diakhiri dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anugrah untuk memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.